Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Pengertian energi. Energi adalah suatu besaran yang tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk menjadi energi lain. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Energi disebut juga tenaga. Nah, energi memiliki macam-macam bentuknya. Ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi nuklir, energi kinetik, energi potensial, dan energi pegas. Energi panas, ya, contohnya seperti berikut ini. Ya, ibu sedang menjemur pakaian, ada juga ibu sambil memasak makanan, ya. Karena energi panas yaitu energi yang dapat menghasilkan panas. Benda yang terbakar menghasilkan panas. Panas disebut juga kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat. Nah, ini contohnya ibu sedang menjemur pakaian dengan terik matahari dan menanak nasi menggunakan api. Kemudian energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Energi kimia itu yang tersimpan dalam bahan makanan dan bahan bakar. Energi itu akan dilepaskan jika bahan makanan atau bahan bakar mengalami reaksi kimia. Contoh peristiwa menyalakan kembang api. Kalau ini Pak Guru kasih contoh lilin, ya. Lilin ini terbuat dari pohon, kemudian dijadikan lilin sehingga lilin itu akan mengeluarkan cahaya dengan dibakar sumbunya. Nah, ini terjadi perubahan energi kimia, ya. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik yang terdapat atau tersimpan pada arus listrik, muatan yang bergerak. Jadi arus listrik itu muatan yang bergerak. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan oleh manusia secara langsung. Hal itu karena energi listrik mudah dibangkitkan dan mudah diubah bentuknya menjadi energi bentuk lain. Misalnya energi cahaya, panas, gerak. Jadi ketika alat yang mengeluarkan cahaya seperti lampu itu ketika disambungkan dengan energi listrik maka akan nyala, ya. Energi panas seperti oven, ya, itu jika disambungkan dengan energi listrik maka akan panas. Begitu juga dengan energi gerak, itu kipas angin contohnya. Maka ketika dihubungkan dengan listrik akan bergerak.
Energi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi energi bunyi, yaitu energi yang terdapat dalam bunyi. Energi bunyi terdapat pada segala jenis bunyi. Orang bercakap-cakap itu juga karena energi bunyi. Suara kicau, nah suara kicau itu juga energi bunyi, ya. Kemudian suara alat musik, ya, alat musik, kalau ini ada trompet seperti ini, ya, itu juga sebagai energi bunyi. Kemudian ada lagi energi cahaya, yaitu energi yang dimiliki oleh cahaya. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi cahaya. Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, misalnya api dan lampu. Energi cahaya biasanya disertai bentuk energi lain seperti energi kalor atau panas, bahkan dengan menggunakan sel surya. Nah, ini contohnya sel surya. Ini bisa menyerap energi yang kemudian diubah menjadi energi listrik, ya, dipancarkan. Jadi berasal dari mana? Dari matahari, kemudian ditangkap menggunakan sel surya ini, ya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Ada juga energi nuklir, yaitu energi yang terdapat pada inti atom. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi pada inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel-partikel lain dengan melepaskan energi kalor atau energi panas. Berikutnya ada lagi energi kinetik, yaitu energi gerak. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi itu akan dilepaskan atau hilang jika benda berhenti. Nah, di sini akan hilang ketika udah sampai berhenti sampai atas ini, si gendut ini naik sepeda sampai ke atas, berhenti, dia berhenti, maka energi kinetiknya juga hilang, ya. Mengayuhnya kakinya itu kan berhenti sehingga energinya hilang. Besar energi kinetik benda ditentukan oleh massa benda dan kecepatan gerak benda. Semakin besar massa benda dan semakin cepat gerak benda, energi kinetiknya semakin besar. Benda yang bergerak lurus beraturan berubah beraturan dan bergerak melingkar memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap memiliki energi kinetik konstan atau tetap. Ada juga energi potensial. Energi ini disebut juga sebagai energi diam. Energi ini dimiliki oleh benda-benda yang diam. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Kita mengenal beberapa energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi, energi potensial bekas, dan energi potensial listrik. Kemudian yang terakhir adalah energi bekas. Semua benda yang elastis atau lentur memiliki energi bekas. Contoh benda elastis antara lain bekas, per, busur panah. Nah, kalau di contoh ini adalah busur panah. Trampolin, kalau kalian pernah bermain trampolin, yaitu melompat-lompat di atas tempat yang lentur kayak semacam nampan gitu, kemudian bisa meloncat. Dan juga ketapel, ya, ketapel. Jika kamu menekan, menggulung atau merenggangkan sebuah benda elastis
Setelah kamu melepaskan gaya yang kamu berikan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu merupakan energi pegasana. Nah, sekarang kalian bisa berlatih. Nih, tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Apa energi? Energi adalah apa tadi? Besaran yang tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah menjadi energi lain. Nah, itu adalah energi. Sebutkan macam-macam bentuk energi. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan, ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi nuklir, energi kinetik, energi potensial, dan energi pegas. Mengapa energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan oleh manusia secara langsung? Ya, kenapa? Ayo, energi listrik banyak digunakan. Karena energi listrik mudah dibangkitkan dan mudah diubah bentuknya menjadi energi bentuk lain. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Tadi barusan Pak Guru sampaikan, energi kinetik apa? Energi yang dimiliki benda saat bergerak. Nah, berikutnya kita akan belajar menemukan gagasan utama dalam teks. Gagasan utama atau pokok pikiran utama adalah masalah yang menjadi titik tolak pembicaraan atau lisan atau topik pembahasan tulisan dalam satu paragraf. Gagasan utama dapat ditemukan dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Apa itu paragraf atau alinea? Paragraf atau alinea adalah hasil penjabaran satu gagasan pokok. Sekarang syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik, yaitu ada 3 ini anak-anak, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan adalah setiap paragraf mengandung satu gagasan utama. Kemudian kepaduan yaitu setiap paragraf merupakan kumpulan kalimat yang padu dan saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, kelengkapan, berisi satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Setiap paragraf dalam sebuah teks mengandung pikiran utama. Pikiran utama dalam paragraf dapat terletak di awal, tengah, akhir, awal dan akhir paragraf, atau menjadi intisari paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Dan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf dinamakan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Nah, latihan lagi, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam yang kita gunakan sehari-hari dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal berikut. 1. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. 2. Sumber daya alam berdasarkan materi. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitat. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. Nah, kemungkinan pemulihannya ini
Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource adalah sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contoh, berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Selain itu, air dan udara juga masuk kelompok ini, ya, dapat diperbaharui. Tumbuhan dan hewan memperbarui dirinya dengan cara melakukan reproduksi, ya, produksi ulang. Udara dan air melakukannya dengan cara siklus atau daur. Air dan udara tidak dapat punah, tetapi dapat menurun kualitasnya akibat aktivitas manusia yang melakukan pencemaran. Nah, ketika ada pencemaran tanah dan air, maka akan menurun kualitasnya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan atau ratusan juta tahun. Jumlah sumber daya alam jenis ini relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan dan akhirnya pada saatnya nanti akan habis. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materi. Ini juga ada dua, anak-anak, yaitu sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik adalah sumber daya alam hayati. Materi atau bahannya merupakan jasad hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik antara lain kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian sumber daya alam anorganiknya, itu berarti bukan organik, yaitu sumber daya alam non hayati, ya, non hayati berarti bukan dari jasad hidup. Materinya berupa benda mati seperti benda padat, cair, dan gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik diantaranya pertambangan, mineral, ya, tanah, batuan, minyak dan gas alam, serta energi. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitat. Ini juga ada dua, anak-anak, yaitu sumber daya alam terestris atau daratan dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Apa itu, anak-anak? Sumber daya alam terestris atau daratan adalah sumber daya yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk, sebagai bahan industri seperti keramik, genteng, dan lain-lain. Dan sumber daya yang berasal dari darat, ya, itu biasanya sumber daya alam ini terletak di daratan. Contoh lain yaitu hutan dan bahan galian lainnya. Kemudian yang berikutnya sumber daya alam akuatik. Nah, kalau tadi daratan, ini akuatik, ini berasal dari perairan, yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain. Sungai dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan penduduk, sebagai sarana transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, sebagai sumber protein hewani yang hidup di dalamnya seperti udang. Nah, udang ini bisa hidup di air, ya. Ikan juga dia membutuhkan air untuk hidup.
dan sumber daya dan sumber irigasi untuk kegiatan pertanian. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak anak-anak, ya, jangan boros. Dan kita juga harus melestarikannya, kita menanam tumbuhan kembali, ya. Melestarikannya, sumber daya alam ini sangat penting anak-anak untuk dijaga keberadaannya. Nah, saatnya kalian berlatih anak-anak. Itu ada 5 pertanyaan, nanti bisa kalian isi sesuai yang sudah kalian dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Kemudian nanti kalian bisa kirim jawabannya, kalian tulis di buku tulis halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Nah anak-anak, alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.